Selamat datang teman-teman di channel Game Baik. Hari ini lanjut main Ragnarok Idle Adventure Plus lagi. Ada beberapa hal yang ingin saya bahas di konten kali ini. Yang pertama itu adalah ini ya, start drop habis. Ini nggak ngerti kenapa kok sesulit itu. Coba aja ya, coba. Jadi teman-teman perhatikan. Tuh, langsung mati. Itu 8 detik baru masuk. Mati semua. Ini maksudnya gimana gitu? Kalau memang belum kuat, kenapa udah terbuka gitu kontennya? Apakah saya yang terlalu lemah atau memang konten ini terlalu sulit ya? Untuk mendapatkan meteorit itu gimana caranya? Untuk free to play itu harus level berapa? Kenapa udah terbuka gitu? Kalau memang belum kuat, kenapa nggak dibuka di level 110 atau 120 sekalian gitu? Kalau gini kan, aduh, jadi gimana ya? Kita lihat ketua guild ya. Beliau ini sudah pasti terbuka ya, karena wow, meteoritnya sudah banyak. Levelnya sudah 175. Ya, wajar. Kita lihat yang lain, ini juga sudah terbuka ya. Level 119. Sudah juga, apakah harus level segitu baru kuat? Kita lihat Abang Crows. Bahkan beliau ini juga belum terbuka loh. Level 103. Dan powernya juga hampir 900.000. Belum terbuka, berarti mereka ini juga masih nyangkut ya. Kita lihat Ponzi. Oke, Ponzi sudah 112, sudah kuat ya. Dengan CP 900 ribuan, 960, sudah hampir 1 juta. Apakah itu minimal CP yang dibutuhkan untuk kuat lawan di start abis tadi ya? Untuk yang lain-lain masih belum juga. Berarti yang kesulitan bukan cuman saya sendiri ya. Masih belum terbuka. Memang paling enggak minimal 900.000 ke atas ya, mungkin baru kuat. Anehnya kenapa sudah terbuka di level 90-an gitu. Untuk free to play mustahil sih ini. Kalau kalian top up mungkin di level 90 sudah kuat ya. Impossible. Tebel banget dan damage-nya sakit. Lihat. Nggak ada perlawanan sama sekali. Mau di manual juga tetap aja sama hasilnya. Kemudian ada event baru. Ini tadi habis maintenance ya. Jadi pet yang muncul si Rebirth Demigod. Tapi nggak ada cara dapetinnya. Tidak ada gacanya. Di mana gacanya? Nggak ada. Jadi cara dapetinnya mungkin hanya di event Springfest ya. Dan ini harus top up sih kalau mau dapat, karena udah ada ketentuannya tuh. 197 hadiah mid tier tuh. Jadi harus beli ini. Mahal. Skip deh, skip ya. Untuk free to play skip aja. Masih banyak cara lain untuk mendapatkan petnya ya. Nanti siapa tahu kan muncul di sini. Bisa dapetin gratisan kok. Tenang aja. Dan juga petnya juga masih banyak yang lebih bagus.
Kita lihat ya sekilas aja seperti apa sih Rebirth Demigod. Banyak banget deskripsi skill ya. Intinya memberikan damage, kemudian memberikan stack Demonic Fury. Skill keduanya oke, 20 stack Demonic Might. Termasuk pet dapat mengurangi 350.000 batas maksimum HP. Apa itu stack-stacknya? Oh ini, jadi stacknya itu intinya mengurangi resisten terhadap elemen dark, kemudian mengurangi physical atau magical defense ya, sebesar 50 poin untuk setiap stacknya. Ini pasti ya sakit ya ini ya, hampir bisa dibilang ini true damage mungkin. Untuk skill assistnya dia 4 detik. Mungkin untuk PvP kurang ya, masih banyak pet yang lain yang lebih cepat efeknya, atau bisa jadi alternatif karena nanti Nidhogg itu aktifnya 0,5 detik ketika masuk ke pertempuran, kemudian 15 detik ya bertahan kalau nggak salah. Mungkin ini bisa jadi solusi buat counter Nidhogg juga. Kemudian ada lagi untuk di adventure ya. Di adventure tadi, oh ya, tadi dapat ini hadiah maintenance, kayaknya semua server dapat ya. Ini untuk ganti job atau ganti body. Ini job ini untuk karakter utama sepertinya. Kemudian body conversion ini untuk body ya. Ini mau saya simpan aja karena menurut saya udah bagus tim saya ini. Kecuali nanti kalau ada job baru mungkin tertarik ya untuk ganti. Karena di Ragnarok kan banyak ya jobnya, nggak cuman ini aja. Ada apa sih namanya yang bawa palu? Craftman ya? Blacksmith. Oh iya, blacksmith yang bawa gerobak. Kemudian ada ninja, ada banyak. Untuk versi Ragnarok klasiknya itu banyak jobnya. Mudah-mudahan ada ya, siapa tahu ada update job. Nah itu disimpan aja sih kalau saya. Kecuali kalau kalian yang merasa salah pilih body atau pengen ganti karakter utama, silakan, boleh-boleh saja. Untuk di adventure ini sebenarnya saya udah bisa ya untuk ganti job lagi badinya, cuman kalau ada yang gratisan kenapa harus beli gitu. Ini butuh 79 stage lagi, kita push aja. Sebenarnya beli bisa 2.500 itu untuk ubah jobnya, tapi ada yang gratis guys, kenapa nggak diambil saja? Lumayan 2.500 bisa buat beli yang lain. Ini nanti lanjut aja ya, offline aja ngepushnya karena nanti kelamaan. GP-nya bisa digunain untuk beli Collapse Citrine. Nah, Collapse Citrine-nya sudah dapat 11. Ini kurang 3 lagi sambil nunggu Nidhogg-nya rilis. Tadinya saya kira bakal rilis Nidhogg maintenance, ternyata malah si ini ya Rebirth Demigod. Kemudian artefak sudah sampai ke yang warna gold. Ini cukup menggiurkan ya untuk digacha, tapi hati-hati karena untuk dapetin ini kalian kurang lebih butuh 40.000 GP untuk yang 100% dapat ya. Tapi kalau kalian hoki mungkin nggak perlu sampai segitu udah dapat. Tapi saran saya jangan ya, kalau nggak pasti mending nggak usah. Karena udah ada keterangannya kalau kalian baca di sini. Jadi untuk pet itu sekitar 10 kali yang summon 5 kali ya. Itu nanti dapat garansi pet yang ini ya. Yang kuning MVP-nya. Kemudian kalau artefak itu
dia butuh 40 kali. 40 kali, yang 5 kali berarti 5 dikali 40. Untuk satu kali pencetnya itu 1000 dikali 40, 40.000. Gila, banyak banget. Untuk kartu itu 50 kali, lebih banyak lagi. Tapi kunci untuk kartu ini lebih mudah didapetin ya, banyak dari misi harian, dari quest-quest juga banyak kunci-kunci untuk kartu. Untuk pet juga dapat kunci banyak, tapi untuk artefak ini kuncinya pelit banget, nggak tahu kenapa. Jadi hati-hati kalau kalian mau gacha artefak, mikir-mikir aja dulu, karena pada akhirnya nanti artefak juga sekedar buat pajangan meningkatkan status ya. Tetap kalian bakal make skillnya skill job 4, karena ini OP parah sih, damage-nya nggak ngotak dibandingkan dengan skill yang pakai artefak. Ini artefak jelek ya, skillnya juga skill yang jelek. Sekedar untuk perbandingan aja kita lihat si Brade, damage Brade-nya 78%, itu berjuta-juta. Bandingkan dengan karakter utama kecil banget loh. Itulah kenapa mendingan bersabar. Untuk kalian yang belum sampai ke hari 45, belum bisa ubah job, sabar aja dulu. Kalau stuck, kalau nyangkut, ya udah terima aja. Kerjain daily aja, gak usah kok maksa mau ngepush di adventure. Mendingan ditabung GP-nya. Jadi artefak itu nanti akan jadi makanan untuk skill-skill job 4 ya. Intinya itu nggak perlu kalian terlalu maksa. Oke, mungkin gitu aja ya untuk update kali ini. Event-eventnya kurang ramah free to play ya, jadi nikmatin aja sebisanya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.